Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah sebagian besar kita paham tentang zakat. Tapi tidak semua kita memahami rincian-rincian dari zakat itu. Maka oleh karena itu kita coba memberanikan diri atau kita coba paksakan diri untuk membahas tentang ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang tadinya tidak paham bisa dipahami, yang tadinya melakukan hal-hal yang salah bisa kita benarkan, dan selanjutnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, kita juga kadang masih ada yang ambigu, masih kabur pemahamannya antara infak, sodakoh, zakat. Zakat itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, secara bahasa itu memiliki makna ini berkah atau tumbuh atau bersih dan juga baik. Dan ini semua ada dalilnya. Ya, kemudian secara istilah ini beberapa pakar berbeda pendapat. Ada di sini Imam Al-Khazin, beliau berpendapat bahwa zakat itu beda dengan sodakoh. Pada umumnya begini, awalnya membelanjakan sebagian harta yang kita miliki itu disebutnya infak. Ya, membelanjakan harta, membelanjakan sebagian harta, biar jelas lagi, karena ada seluruh harta, ada sebagian harta. Nah, hampir setelah sahabat Abu Bakar tidak ada yang mampu membelanjakan seluruh harta. Dalam Syarih Tasri itu diketahui hanya Abu Bakar yang mampu membelanjakan seluruh hartanya. Membelanjakan seluruh harta disebutnya infaz. Infaz ya. Waktu itu sahabat Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, apa yang akan kamu persembahkan untuk agama ini? Lalu beliau mengatakan, seluruh harta kekayaan saya ya Rasulullah. Rasulullah bangga. Juga disebutnya penasaran ya. Kalau bingung sih insya Allah Rasulullah nggak bingung. Bangga tapi penasaran, ini beneran apa enggak gitu. Masa seluruhnya dibelanjakan untuk agama? Kalau seluruhnya kan berarti ada rumah, ada kendaraan, ada kontrakan kalau sekarang ya, ada investasi dan lain-lain. Lalu kata Rasul, untuk anak istrimu nanti dari mana? Mau makan apa? Kata Abu Bakar, seluruh harta kekayaan saya karena sudah diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, maka saya akan titipkan anak dan istri saya kepada Rasulnya. Gitu Pak. Jadi nanti yang bertanggung jawab mengurus anak dan istri ya Rasul, maksudnya begitu. Akan aku titipkan anak dan istri saya kepada Rasulnya. Nah, yang seperti itu dalam istilah fikih disebut infaz. Ya, apa? Infaz. Kalau sebagian harta disebutnya infak. Punya 100 juta diinfakkan hanya 10 juta misalnya. Itu masih kategorinya infak, apalagi hanya sekedar 1 juta atau kurang dari itu. Ya. Nah, infak itu ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Infak wajib disebut zakat, infak sunnah disebut sodakoh. Ini menurut pendapat Imam Khazin. Juga tidak bertentangan dengan pendapat Imam misalnya Syekh Ali As-Sobuni. Kata beliau, infak itu membelanjakan harta di jalan kebaikan atau untuk kebaikan. Jadi untuk kita sederhananya kalau menurut saya lebih cenderung untuk memperjelas begitu maksudnya secara tertulis. Seringnya kita kan suka ada di spanduk, baliho, terutama menjelang Ramadan, pengurus Masjid Al-Barakah menerima infak, zakat dan
Sedekah. Nah, nanti tolong Bapak rapatkan yang benar mana kalimatnya. Jadi diulang, infak itu apa? Membelanjakan sebagian harta yang kita miliki dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang berbeda nantinya. Membelanjakan harta secara wajib itu disebutnya nanti zakat. Membelanjakan harta yang sifatnya sunnah disebut sedekah. Kalaupun ada nanti ayat Al-Quran yang mengatakan sedekah yang disebut dalam ayat tersebut hukumnya wajib, maka itu maksudnya adalah zakat. Kan ada dalam Al-Quran tuh, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum, misalnya ayat itu. Ambil dari sebagian hartanya sedekah. Nah, itu maknanya adalah zakat. Kalau ada ayat yang berbicara tentang apa namanya sedekah tapi wajib, maka disebutnya zakat. Jadi diulang, infak adalah membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan kebaikan. Kalau kita gabungkan dengan pemahaman yang tadi disampaikan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Yang wajib disebut zakat, yang sunnah disebut sedekah. Sehingga nanti Bapak akan membuat kalimat di sana tidak terlalu boros. Pengurus Masjid Al-Mubarak menerima zakat, sedekah, jadi infaknya nanti hilang. Iya enggak? Iya enggak, Pak? Karena infak yang wajib sudah masuk ke dalam sedekah. Zakat, infak yang sunnah masuk dalam definisi sedekah. Sehingga kalau begitu pengurus Masjid Al-Mubarak menerima sedekah, menerima zakat dan sedekah Anda, itu nggak perlu lagi ada kata infak. Tapi kalau untuk memperindah kata-kata dan pendengaran ya boleh-boleh saja, nggak apa. Maksudnya infak di sana ini Pak isinya kayak gitu, nggak apa-apa sih, nggak salah-salah amat ya. Jangan punya pandangan saya menyalahkan, tidak menyalahkan. Tapi kalau mau didiskusikan silahkan. Nah, termasuk apa? Untuk bayaran anak ngaji itu masuk infak. Termasuk apa lagi? Untuk jajan anak istri itu disebut infak. Ya, Bapak cari nafkah, sebagiannya dititipkan atau diberikan kepada anak istri. Bapak kalau ngasih istri semuanya apa sebagian? Sebagian, benar. Kali sama ATM-nya dikasih nama istrinya. Iya, udah Bapak nggak usah megang. Sini saya semua. Kalau mau rokok tinggal bilang. Akhirnya kayak siapa itu padahal suaminya. Ada yang begitu Pak, model begitu tuh. Itu biasanya barisan suami takut istri. Kasihan udah PNS, udah 4A, tapi masih begitu nasibnya. Ya, gajinya nggak megang, ATM-nya nggak megang. Curiga terlalu berat istrinya, takut suaminya nikah lagi. Sampai rumah atas nama istri, kendaraan atas nama istri. Ini suaminya kemana? Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian ada juga pendapat yang ini apa disebutnya moderat. Imam Mawardi misalnya beliau berpendapat zakat ya sedekah, sedekah ya zakat. Hanya kalau zakat mungkin aturannya lebih ketat, kalau sedekah tidak. Ya zakat ya sedekah, sedekah ya zakat. Jadi nggak ada bedanya. Kalaupun penyebutan nama oleh Allah, oleh Rasulnya dan oleh ulama itu karena salah satu fungsi dari keduanya itu kadang lebih dominan yang dikatakan, ya. Gitu. Kalau sedekah secara bahasa itu benar, membelanjakan harta di jalan yang benar gitu, itu sedekah dari kata sedekah. Kalau infak apa membelanjakan, maka pemberian suami ke istri, ke anak itu juga disebutnya infak. UKT
UKT untuk bayaran kuliah nih bentar lagi semester 2 itu juga disebutnya infak gitu Pak. Kalau untuk sawer dangdut bukan infak itu mah. Ya. Tapi ada juga yang nanya begini Pak. Saya juga heran pertanyaan nih. Ada-ada saja. Ustadz katanya, kalau saya punya uang, lalu ada wanita butuh uang, lalu saya minta, saya pakai wanita itu harta yang saya keluarkan itu termasuk bermanfaat tidak? Pak, jawabannya gimana Pak? Hah? Bermanfaat. Jadi Bapak punya uang, suka sama wanita itu butuh gitu. Bapaknya suka, dipakailah wanita itu. Bapak keluarkan uang itu manfaat tidak? Iya. Saya juga bingung jawabnya. Manfaat itu definisinya apa sih? Berguna kan ya? Maka secara bahasa ya berguna, Pak, manfaat secara bahasa. Tapi secara istilah agama itu harta disebutnya mubazir. Kenapa mubazir? Karena digunakan di jalan setan, di jalan yang tidak halal. Termasuk mendapatkannya, bukan hanya membelanjakannya. Jangan sampai ada pandangan begini. Ustadz, kan ada ayat yang mengatakan siapa yang sodakoh 1.000 akan berbalas 10.000. Secara singkat begitu kalimatnya. Kalau sedekah 1 juta akan berbalas 10 juta. Nah kita ini misalnya nih habis korupsi dapat 10 miliar. Lalu biar kita dapat pahala, biar tidak dosa saja, akan saya belanjakan yang 1 miliar untuk pembangunan masjid. Kan nanti berbalas 10 miliar. Jadi saya dapatnya 9 miliar kan ya. Kalau hitung-hitungan dagangan begitu Pak ya. Nah itu pemikiran bagus tuh Pak. Perlu diluruskan. Sudah berpikirnya sudah bagus, sudah jalan. Tinggal diluruskan. Bapak sudah benar cara berpikirnya. Cuma ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Mana yang kelewatnya? Yang kelewatnya adalah ada apa namanya disebutnya kata halal di sana yang terlewatkan, yaitu ketika mencari dengan cara halal yang Allah siap menerimanya bila halal. Kalau tidak halal ya tidak Allah terima. Tadi uangnya halal apa haram? Haram. Maka sedekah dengan cara haram tidak Allah terima. Jangankan dapat 10 kali lipat, 1 kali lipat saja tidak. Ya, sama dengan kita nyuci baju dengan air kencing, ya bukan tambah bersih Pak, tambah kotor. Dicuci sih memang dicuci, tapi nyucinya dengan air yang salah. Nah begitu ya. Jadi cara berpikir itu perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan dengan ruh kebenaran. Jangan hanya cara berpikir yang benar, tapi ruh kebenarannya tidak ada. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi wajibnya zakat itu dimulai dari tahun kedua Hijriah. Jadi kata zakat di dalam Al-Quran ada 30, yang 8-nya Allah turunkan saat Nabi sebelum hijrah. Saat Nabi sebelum hijrah disebutnya fase Makkah. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, zakat yang Allah firmankan dalam Al-Quran saat itu belum bernilai wajib, ya, sifatnya masih himbauan. Karena apa? Karena Islam saat itu belum punya komunitas yang membentuk sebuah pemerintahan, belum mampu membuat pemerintahan. Aman saja tidak disakiti, tidak dizolimi, tidak disiksa, itu udah untung-untungan masyarakat Muslim saat itu. Sehingga Nabi atau Allah belum mewajibkan zakat di fase Mekah. Wajibnya zakat yang Allah syariatkan kepada umat Islam yaitu setelah fase Madinah, yaitu saat Nabi hijrah ke Madinah setelah 2 tahun.
yaitu tahun kemenangan Islam setelah berhasil mengalahkan kaum kafir dalam peperangan Badar, dalam perang Badar. Ayatnya sangat banyak tentang ini, saya contohkan saja. Setiap ada aqimus sholah itu hampir banyak yang beriringan dengan wa'atuz zakah. Aqimus sholah wa'atuz zakah, aqimus sholah wa'atuz zakah, itu selain hadis Pak ya. Hadisnya tadi sudah banyak sebetulnya, cuman saya tidak bacakan. Jadi kalau begitu, wajibnya zakat dimulai dari tahun kedua Hijriah sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian harta kekayaan yang seperti apa yang wajib kita zakati? Yang pertama yang tidak wajib kita zakati adalah harta kekayaan orang lain. Ya, kan ada Pak, harta kekayaan orang lain yang ada di kita, namanya utang. Jadi kalau hasil utang yang nggak wajib zakat. Utang 1 miliar, ada uangnya, wajib zakat tidak? Ya tidak, orang bukan punya kita, aslinya kita hanya pinjam. Yang kedua, harta itu milik sendiri. Maksudnya milik sendiri bukan milik jamaah. Masjid banyak kasnya. Milik siapa itu? Milik sendiri apa milik jamaah? Ya tidak wajib zakat. Indonesia punya Monas. Berapa kilo tuh Monas Pak? 42 ada ya? Iya, Monas itu kan emas. Emas itu wajib dizakati. Itu bukan milik perorangan, bukan milik Soeharto, bukan milik Soekarno, bukan milik Gus Dur, bukan milik orang sekarang, presiden sekarang, bukan. Tapi milik warga Indonesia. Maka tidak wajib dizakati. Jadi yang pertama, yang wajib nanti kita zakati adalah harta milik kita. Yang keduanya adalah harta itu sudah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab itu batas ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Nanti berbeda-beda. Ada harta peternakan, ada harta perdagangan, ada harta kekayaan emas, perak, dan lain-lain. Nisabnya berbeda-beda. Secara umum yaitu 85 gram emas. Jadi kalau kita punya harta sebanyak 85 gram emas, uang di bank, tabungan, deposito, itu senilai itu, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Ya. Jadi yang pertama tadi bukan milik orang, ya, harus milik sendiri. Yang kedua adalah satu nisab. Satu nisab itu tadi uangnya sudah punya 85, senilai 85 gram emas. Yang ketiganya syarat atau rukunnya zakat itu adalah haul. Ya, haul itu 1 tahun. Jadi kalau sudah berusia 1 tahun, harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 1 tahun ya tidak wajib zakat. Tidak wajib Pak. Kalau mau nyicil, kalau ada orang yang berpendapat cicil saja biar ringan, ya boleh-boleh saja dicicil. Tapi sesungguhnya belum wajib. Kalau kita bicara zakat, karena zakat ada aturan yang mengikat. Kalau sedekah yang nggak ada batasnya. Jadi bukan berarti ketika tidak diwajibkan zakat tidak boleh sedekah. Sedekah boleh-boleh saja, kapan saja, di mana saja. Tapi kalau bicara zakat ada ketentuan berlaku, jangan sampai tidak dilaksanakan tuh ketentuan-ketentuannya. Suka ini juga ada orang yang berlebihan. Kalau untuk sendiri sih nggak jadi masalah. Kalau dipatwakan kepada orang, ya nggak boleh Pak kalau berlebihan. Misalnya Bapak habis jual mobil ya, iya Pak, keluarin zakatnya loh. Nah, bener nggak tuh kalimat itu? Bapak habis dapat warisan ya, keluarin zakatnya. Bisa nggak? Bener nggak tuh Pak kalimat itu? Kalau harta karun ya, harta karun nggak pakai ini, nggak pakai nisab, harta temuan. Tahu-tahu Bapak ya maksudnya adalah mau gali apa gitu buat sepiteng atau tahu-tahu ada peti. Nah itu langsung keluarkan zakatnya dan bukan 2,5% kalau itu 20%. Nah jadi sekali lagi harus 1 tahun sudah
baru wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah harus 1 nisab atau lebih, dan yang ketiganya milik sendiri. Nah, untuk yang 1 tahun ini sekali lagi berlaku untuk semua jenis zakat, termasuk zakat pertanian. Kalau memang panennya setahun sekali, kalau panennya setahun 2 kali, maka wajibnya 2 kali. Kalau pertanian ya, perdagangan, profesi yang menjadi jenis zakat terbaru itu ada zakat profesi, dokter, guru dan lain-lain. Kalau memang gajinya mencapai 1 nisab maka wajib zakat. Itu sebetulnya hasil ijtihad ulama masa kini. Ulama tempo dulu tidak ada zakat profesi. Jadi yang tadi yang dicontohkan, bagaimana kalau orang jual mobil atau dapat warisan? Kalau dapat warisan itu tidak disamakan dengan harta karun. Tidak Pak, warisan itu bukan harta karun. Simpen tuh uang warisan, harta warisan. Ya. Kalau sudah menyimpannya selama 1 tahun itu baru keluar zakatnya. Kalau baru dapat enggak. Ya, kalau baru dapat harta warisan tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun dimiliki, maka baru diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Ya, termasuk jual mobil. Bapak pedagang bukan? Kalau misalnya Bapak pedagang, kan ada tuh orang yang jual beli mobil, itu disebutnya pedagang. Bapak berprofesi selaku pedagang sudah berapa lama? Baru sebulan. Oke, belum wajib. Kalau sudah 1 tahun, berarti Bapak sudah wajib mengeluarkan zakat. Misalnya wajibnya itu setahunnya adalah di bulan Muharram misalnya. Bapak mulai dagang itu bulan Muharram. Mulai berprofesi sebagai pedagang itu bulan Muharram. Maka bulan Muharram berikutnya harta Bapak dihitung. Sudah mencapai nisab belum? Termasuk mobil yang hari itu baru dijual. Nah, mobil yang itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak sembarang jual mobil. Kalau baru sehari 2 hari dan kita bukan pedagang, ya belum diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau sudah 1 tahun baru diwajibkan dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana dengan harta milik anak yatim dan orang gila? Ada orang gila punya harta? Ada. Anak yatim punya harta? Ada. Ada banyak. Makanya anak yatim itu tidak masuk ke dalam mustahik zakat. Ya. Maka bapak-bapak jamaah sekalian, kalau mendata, terutama yang bekerja sama dengan Bapak RT, itu anak yatim tidak termasuk mustahik zakat. Nanti kita akan lihat siapa mustahik zakat yang ditentukan oleh agama Islam itu. Tidak ada anak yatim, termasuk tidak ada janda. Ya, tidak ada janda. Karena anak yatim bisa kaya, janda juga bisa kaya. Jadi nanti yang mustahik itu yang fakirnya. Kalaupun ada yatim fakir, miskin, janda fakir, miskin, itu bukan karena janda, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Karena ada orang janda kaya, ada juga anak yatim kaya. Maka anak yatim yang kaya itu diperselisihkan, apakah mereka juga wajib zakat? Menurut mazhab Syafi'i, iya, anak yatim yang kaya wajib zakat, termasuk orang gila yang hartanya di tangan orang lain. Ya, misalnya di tangan kakaknya, padahal hartanya dia. Nah, itu dikeluarkan zakatnya apabila dengan dikeluarkan zakat hartanya itu tidak berkurang untuk kebutuhan sehari-harinya. Apabila berkurang untuk kebutuhan sehari-harinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari itu untuk makan, untuk bayar PAM. Sekarang pulsa juga menjadi kebutuhan, itu juga dikeluarkan dulu. Baru sisanya berapa? Kalau sisanya mencapai nisab, maka wajib keluarkan zakat. Jadi dihitung kebutuhannya, jangan sampai mengurangi hak-hak kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Dalam hal ini Imam Syafi'i yang tadi berpendapat anak yatim wajib mengeluarkan zakat oleh yang memegang hartanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abgu fi malil yatim aw fi malil yatama, la tudhibuha wa la tastaqsiluha zakah." Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah olehmu zakat harta kekayaan anak yatim atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis oleh zakat. Ini dalil dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berpendapat dengan dalil ini yang mengatakan bahwa anak yatim wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, adapun orang yang menolak zakat itu ada kalanya wajib diperangi kalau memang pemerintahnya Islam. Ada yang sebatas hukumnya fasik kalau negara itu tidak memfasilitasi dengan aparat-aparatnya yang ditugaskan untuk memungut zakat secara paksa kepada masyarakat, maka orang tersebut yang enggan mengeluarkan zakatnya padahal sudah wajib zakat disebutnya fasik, tidak sampai kafir. Tapi kalau pemerintahan yang memberlakukan adanya pemungut atau pengambil zakat secara paksa seperti polisi misalnya atau dari pejabat-pejabat pemerintah, lalu yang dipaksa nggak mau, maka bisa hukumnya kafir orang itu. Kalau dipaksa tidak mau, orangnya sudah berhak mengeluarkan zakat, kaya, satu nisab sudah mencapai bahkan lebih, maka sekali lagi kalau yang memaksa adalah pemerintah dan orang itu tidak mau, maka hukumnya kafir. Tapi kalau yang sekedar menghimbau saja dari kalangan para ustadz dan dia enggan mengeluarkan zakatnya, maka hukumnya fasik. Gitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tadi sebagiannya sudah disampaikan bahwa harta kekayaan yang sudah mencapai nisab, sudah 1 tahun dan milik sendiri wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja harta-harta itu? Di dalam syariat agama Islam ada beberapa jenis harta, di antaranya emas dan perak. Emas dan perak ini juga ada ketentuannya yang seperti apa? Misalnya, apakah yang dipakai oleh ibu-ibu juga wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah yang disimpan di dompetnya atau di lemarinya itu saja yang dikeluarkan zakatnya? Atau yang mana? Nah, itu ada ketentuannya nanti di depan ya. Kemudian perniagaan, pertanian buah-buahan, peternakan, barang tambang, dan yang terbaru adalah uang, Pak. Emas dan perak kan belum tentu uang, walaupun ada uang yang terbuat dari emas atau perak. Uang itu nilai, walaupun kertas itu ada zakatnya. Menurut hukum terbaru dari kalangan ijtihad para ulama khalaf, karena itu juga harta. Jangan sampai hukum agama itu memberatkan dan tidak adil. Tidak adilnya di mana? Tidak adilnya misalnya petani yang mati-matian mencari sumber kehidupan dan kekayaan diwajibkan zakat, tapi dokter, insinyur, dosen tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka banyak hartanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka untuk keadilan agama, para ulama khalaf berpendapat justru yang seperti mereka yang tadi tidak bertani, tidak berdagang, penghasilannya lebih besar, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan sekali lagi, harta yang dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang lebih dari kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af." Mereka bertanya kepadamu Muhammad apa yang harus mereka infakkan. Nah, infak itu sekali lagi maknanya dua. Yang pertama adalah zakat, yang keduanya adalah sedekah. Apa yang harusnya mereka infakkan, kata Allah kepada Nabi. Ayat ini ayat firman Allah, tapi yang bertanya adalah para sahabat. Sahabat bertanya, apa yang mereka infakkan? Kata Allah, "Qul," katakan olehmu Muhammad, "al-afwa," yaitu yang lebih dari kebutuhan. "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Jadi kalau kebutuhannya banyak,
penghasilannya banyak lalu sisanya sedikit, belum wajib zakat, Pak, ya. Gajinya memang besar, tapi hutangnya juga besar. Cicilan rumah, cicilan mobil, belum wajib zakat tuh, Pak, menurut teori ini. Kalau sisanya tinggal ya 5 juta misalnya, tinggal dikumpulkan saja yang sisa itu. Kalau sudah mencapai setahun itu ada 100 juta baru wajib zakatnya. Jadi tidak tiap bulan, ya. Wajibnya zakat adalah setahun sekali, bukan sebulan sekali, ya, bukan sebulan sekali. Dan itu pun kalau sudah dikurangi untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Jangan melihat nilai gajinya saja. Makanya juga ada konsep yang tidak atau belum tentu benar, keluar gaji dipotong zakat misalnya. Nah itu ada juga di pemerintahan kita, ya. Baru mau diambil, nggak ada diambil zakat. Kalaupun itu sudah disepakati, nanti masuknya kepada nilai sodako, bukan nilai zakat. Disepakati dari hasil musyawarah para ulama misalnya, ya, itu namanya ijma ulama. Barangkali ini dulu untuk zakat. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Mau menyerahkan kepada orang itu tidak ada, sehingga di zakat itu kembali bebas dari Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mustahik zakat itu coba Bapak hitung ya, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, ya, fakir miskin, wabnis sabil, ibnu sabil, sabilillah, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab. Lalu satu laginya tadi sabilillah, yang terakhir ibnu sabil. Ya, jadi ibnu sabil dan sabilillah punya definisi yang berbeda. Jadi ada fakir, ada miskin. Sekarang kita mau zakat ke siapa? Ke salah satu di antara 7 ini sah. Ke salah satu di antara 7 ini sah. Mau kita zakat ke seseorang yang sudah kategorinya fakir, sah, Pak. Jadi tidak harus ke amil. Amil kan ada di 7 itu tadi, ya. Ada. Ya, fuqara, masakin, amil, gorim. Tadi gorim nggak disebut. Gorim, orang yang punya hutang banyak. Nah, jadi apabila amil ini sudah merasa tidak mampu lagi menyerahkan zakatnya di hari yang telah ditentukan, maka sebetulnya bapak-bapak boleh berzakat kepada seseorang dari 7 itu. Langsung, tidak harus melalui amil, karena amil takutnya pulang kampung nanti zakat fitrahnya diserahkan setelah Ramadan. Jadi kurang baik jadinya, karena zakat fitrah itu bagusnya, afdolnya diserahkan sebelum Idul Fitri, ya, di malam harinya atau sebelum sholat Id. Bagi orang yang berzakatnya sudah nggak punya dosa, tidak melanggar, tidak, karena dia keluarkan sebelum Idul Fitri. Tapi cara menyalurkannya itu kurang tepat dengan fungsi zakat fitrah yang harusnya diberikan sebelum Idul Fitri. Jadi begitu, Pak, langsung saja kepada orangnya. Iya. Iya. Itu belum diserahkan namanya. Ya, disimpan dulu. Iya.
Iya, bukan sendiri nih, di sendirinya. Bapak mau ngasih zakat ke orang itu, tapi orang itu nggak ada, disimpan dulu di rumah. Itu belum dikeluarkan. Iya, amil namanya. Amil namanya. Iya, itu sudah sah Bapak zakatnya. Hanya saja fungsi penyalurannya belum sesuai dengan syariat. Harusnya sebelum Idul Fitri. Tapi kalau karena kendala, Bapak tidak nyari-nyari dan ambil juga tidak dibuat-buat. Iya, orang kejadiannya mendadak dan itu tidak disengaja, ya nggak ada masalah kalau itu nggak ada dosa bagi orang yang hilaf. Jadi menurut saya solusinya kalau begitu, kalau melihat kondisi amil tidak akan mampu menyerahkannya di hari yang telah ditentukan, maka utamanya atau sebaiknya Bapak zakatnya langsung kepada personal penerima zakat yang salah satu 7 itu. Kan banyak Pak di Jakarta. Mungkin orang-orang di luar Jakarta tidak percaya bahwa di Jakarta banyak orang miskin. Ya. Kalau Bapak kesulitan, serahkan zakat itu kepada sabilillah. Siapa sabilillah itu? Orang yang berjuang di jalan Allah. Definisi sabilillah yang utama adalah orang yang membawa pedang, membawa senjata, melawan musuh Islam. Itu sabilillah. Awal mula pengertian secara syariat itu. Tapi kemudian berkembang ke belakang, pokoknya orang yang menghidupi agama, orang yang mengurus agama itu termasuk sabilillah, termasuk para kiai. Ya, termasuk para kiai yang mengurus agama dengan ikhlas, bukan mencari nafkah di pesantrennya, bukan mencari nafkah lewat ceramahnya dan lain-lain. Itu sudah masuk kepada sabilillah. Ya, ada lagi? Ya. Uang dan emas, tanah, rumah dan mobil itu juga zakat. Ya, apakah rumah, tanah dan mobil wajib zakat? Harta yang wajib dizakati adalah harta yang bergerak. Itu tadi saya lewat ya. Harta yang wajib dizakati adalah harta bergerak. Bergerak itu maksudnya bukan jalan, tapi berfungsi menghasilkan uang. Punya mobil tapi disewakan, itu yang wajib dizakati. Punya mobil untuk pribadi dan tidak disewakan, ya tidak dizakati. Ya. Punya tanah juga sama. Tanah itu harta yang kita miliki dan suatu saat akan saya jual bila mahal. Nah, itu sudah masuk harta dagangan, Pak. Itu sudah harta dagangan namanya. Jadi kalau begitu harta yang berupa tanah itu sudah wajib dizakati. Tapi kalau Bapak tidak ada niat untuk dijual, itu tidak wajib zakat. Ya. Karena bukan masuk harta dagangan, bukan masuk harta bergerak. Kalau digunakan untuk rumah, enggak. Rumahnya sendiri, enggak. Rumahnya harganya 2 miliar, enggak wajib dizakati karena itu tidak menghasilkan. Tidak menjadi harta simpanan, tapi harta tempat tinggal. Silakan, Pak. Yang masih ini yang tahun menerima zakat kumpul khas 2 juta, bank 2 juta, ada amil misalnya 10 orang. Nah, itu hikmahnya pembagian zakat itu seperti apa? Kedua, pembagian kepada yang berhak itu apakah pengurus masjid disertakan untuk kita bagi atau tidak? Baik, ini teknis ya. Kadang teknis ini sangat rawan dengan perdebatan. Kita tahu semua mustahiknya 7, tapi ketika disalurkan dengan teknis yang berbeda tuh timbul gejolak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada lafaz di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang harus kita perhatikan. Ketika bicara masalah penyaluran zakat kepada amil, itu kalimatnya tidak menggunakan milik. Kalau miskin, fakir itu milik, Pak. Termasuk kepada gorim, itu juga bukan milik. Artinya apa? Untuk gorim itu orang punya hutang,
maksud dari disalurkannya zakat kepada dia untuk membayar hutangnya. Untuk membayar hutangnya. Bapak nih punya hutang 12 juta. Datang ke pengurus zakat, Pak, saya punya hutang 12 juta. Di dalam Islam, Kak, itu termasuk saya ini gorim bukan? Kalau jawab gorim berarti Bapak berhak minta jatah atau minta disebutnya penyaluran zakat ya, 12 juta. Dikasih 12 juta, wajib dibayarkan untuk bayar hutang, bukan milik Bapak sebagai gorim. Jika pengurus zakat ada harta zakatnya senilai itu, ya. Kalaupun dapatnya 1 juta, ya untuk bayar zakat juga, untuk bayar hutang juga, bayarkan hutangnya walaupun hanya bisa baru 1 juta. Mohon maaf Pak Gorim, kami hanya ada 1 juta nih, bukan untuk sendiri tapi untuk membayar hutang. Amil juga sama. Amil itu menerima zakat bukan untuk dirinya. Sangat kaya sekali amil kalau untuk dirinya, Pak. Berkarung-karung tadi 2 kintal ya. Nah, maka di sini amil itu kalau menurut teori secara teknis pembagian zakat, bayarnya bukan dari persentase zakat tapi dari upah kerja sehari-harinya. Misalnya amilnya ada 5. Makanya kalau bikin struktur zakat jangan banyak-banyak. Atau banyak juga boleh, tapi teknisnya menggunakan teknis disebutnya gaji atau honor per hari. Per hari mau digaji berapa? 50.000. Tapi dibuat Pak aturannya jamnya. Bapak standby dari jam 8 sampai jam 4. Itu jelas jam kerjanya. Gajinya atau honornya 50.000. Jadi nanti pada hari haknya tinggal dihitung saja 50.000 kali 7 berarti 350 untuk Pak ini. Karena berhubung Pak ini hanya kerja 2 hari kasih 100. Jadi tidak sama amil itu jadinya. Jangan disamaratakan yang kenceng kerjanya, yang gesit, yang banyak waktunya di honor yang sama. Itu dari walaupun uang itu dari uang zakat, ya. Atau jangan disamakan dengan fakir miskin. Bisa jadi lebih besar amil itu. Nggak apa-apa, karena itulah teknis yang adilnya seperti itu, dengan cara memberi honor bukan mengambil dari persentase zakat, untuk keadilan tapi ininya hikmahnya, ya begitu Pak. Ya tidak, kalau bukan masuk amil. Iya, kalau termasuk ke dalam kategori fakir ya dapat. Kalau dalam kategori gorim dapat, tapi dari kategori masuk ke amil tidak, pengurus masjid tidak termasuk amil. Karena amil itu kerjanya adalah spontanitas, tidak dari awal tahun hingga akhir tahun, hanya beberapa hari. Kalau di kita, kalau kerjanya amil itu atau pengurus masjid itu kerjanya amil setiap tahunnya ya dapat. Misal ketua masjid adalah amil dari masjid itu, di mana setiap hari melayani menerima orang yang mau berzakat, zakat mal terutama. Itu termasuk amil walaupun mengurus masjid, karena dia mengelola zakat, mentasarufkan dan menerima zakat. Ya. Pembagiannya. Warga kita misalnya 200, itu ada yang miskin dan ada yang mampu. Apakah itu semuanya kita berikan? Tapi ini dari miskin. Prioritas utama boleh kita pakai namanya skala prioritas. Yang paling prioritas yang mana? Yang fakir prioritaskan. Ya. Nanti gorim atau yang lainnya belakangan kalau ini sudah terpenuhi. Jadi nggak apa-apa begitu. Asalkan tadi tidak timbul gejolak, Pak. Misalnya ada 20 mustahik. Kalau 20 ini dibagi rata, ini setengah liter, ini setengah liter misalnya. Boleh begitu. Itu namanya rumus keadilan. Tapi kalaupun boleh dikesinikan 10 liter semuanya nggak ada masalah. Jadi masalah karena ini sangat butuh. Di samping habis kena musibah, anaknya banyak, nggak punya kerjaan misalnya. Dan zakat itu bagusnya memang tidak hanya untuk hari itu, tapi untuk sepanjang hidupnya. Kalau ini mendingan, walaupun kena musibah dia masih punya pekerjaan, walaupun miskin masih punya penghasilan, misalnya begitu. Jangan diratakan. Kalaupun diratakan sah, tapi prinsip keadilan juga harus menjadi prioritas dan kebijaksanaan. Jadi
Boleh Bapak membagi 2 liter ke setiap mustahik, tapi boleh juga Bapak membedakan mana mustahik yang paling butuh. Anaknya banyak berarti bukan 2 liter tapi 10 liter, itu juga lebih bagus begitu, lebih afdal begitu. Ya, silakan Pak. Orang gila sama orang yang ternyata takut kita tolak dan yang tidak usah disadari. Apakah dalam jabatan kumpul Buat apa? dan bolehkah buat makan gratis? Iya. Anak yatim dan orang gila yang punya harta, justru yang terbaik adalah hartanya diurus oleh kita, dikelola. Dan kita yang mengelolanya boleh mengambil honor dari pengelolaannya. Misalnya ini harta yatim ini lumayan nih, ada 1 miliar. Saya akan kelola. Saya akan perbanyak nih ya, supaya uang ini menjadi banyak. Nah, boleh begitu Pak. Bapak dan juga boleh ambil honor dari itu. Perharinya saya akan minta hanya 100.000 saja deh. Tapi benar-benar jujur dan adil ya. Jujur dan adil, tidak boleh khianat. Jangan mengambil korupsi atau tidak kerja tapi mengambil juga upahnya, tidak. Nah, itu boleh. Justru yang terbaik itu, sehingga jangan mengeluarkan zakat harta anak yatim atau harta orang gila yang kemudian menjadi berkurang dan orang gila lama-lama menjadi miskin dengan diambilnya zakat terus-menerus. Itu nggak boleh begitu. Harus uangnya hidup, bertambah atau bergerak. Yang kedua, boleh nggak uang zakat dibuat untuk bisnis tadi, untuk usaha, untuk dikelola, ya, dipinjamkan menjadi UKM kalau sekarang ya, uangnya seperti UKM untuk usaha. Sebagian ulama mengatakan uang zakat itu, orang sekarang nyebutnya zakat produktif. Zakat produktif itu diberinya bukan uang, tapi pekerjaan atau barang dagangan. Itu menurut ulama sekarang, yaitu dibolehkan seperti itu. Tapi sekali lagi, kalaupun zakat yang dikeluarkan untuk usaha mereka dan bentuknya adalah barang, tapi sampaikan bahwa ini adalah harta zakat. Tapi kalau kita yang mengelolanya, hati-hati, ya, hati-hati. Makanya ulama yang kedua berpendapat tidak boleh menggunakan uang zakat untuk usaha, sehingga ada kemungkinan usaha itu bisa jadi bangkrut. Kan ada usaha bangkrut Pak. Kalau dipastikan ulamanya usahanya sukses, usahanya berhasil, siapa yang bisa memastikan? Orang Allah punya kehendak. Maka karena tidak ada yang bisa memastikan, maka tidak boleh menggunakan harta zakat untuk usaha. Apalagi usaha sekelompok pengurus masjid. Walaupun niatnya untuk kebaikan, kemaslahatan fakir miskin, tapi itu ada kekhawatiran di mana usaha juga ada bangkrutnya. Maka sebaiknya untuk menghindari itu semua, berikan saja uangnya, udah jangan repot-repot. Kita sudah punya kerjaan mengumpulkan, menagih, meminta pada orang-orang kaya untuk zakat, lalu diberikan pada fakir miskin. Itu sudah perjuangan yang luar biasa, tidak harus menjadikan uang itu berlipat-lipat sehingga akan bisa dimungkinkan ada kemungkinan bangkrutnya. Gitu ya. Cukup ya? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Oh, satu lagi deh, boleh. Yang mana?
Yang kontrakan kan harta bergerak, wajib zakat. Ya nggak boleh makan gratis. Ya nggak boleh. Untuk makan gratis nggak boleh. Karena apa? Karena bukan harta sendiri. Ya. Silakan. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, ada fenomena Allah ekstrim juga di dipertahankan, sama di boleh ditawar-tawar. Nggak jelas, maaf Pak, kurang jelas. Iya. Oh iya. Iya. Qabil dan Habil itu sebenarnya bukan zakat tapi kurban. Iya, cuman yang satu kurban dengan hewan, yang satu kurban dengan hasil bumi tanaman. Jadi tidak masuk ke dalam jenis zakat, tapi masuknya dalam jenis kurban, ya. Nah, begitu. Kurban dan zakat ketentuannya berbeda. Kalau kurban sifatnya ya setahun sekali juga kurban, Pak. Kurban itu setahun sekali dan di sana tidak bicara nisab. Kalau kurban tidak bicara nisab. Yang penting punya uang untuk kurban, wajib kurban kalau yang berpendapat wajib. Kurban itu sekarang misalnya 3,5 juta. Kalau saat itu kita sudah punya uang 3,5 juta, maka sudah disyariatkan untuk berkurban. Dan sifatnya tidak wajib, hukumnya sunnah, kecuali ada nazar dan ada perintah yang berkaitan dengan kewajiban di beda syariat. Seperti syariat Nabi Adam saat itu kurbannya wajib. Ya, kalau sekarang menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, hanya sunnah muakkad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan usia, dengan rizki, dengan keluarga dan lingkungan yang terus bertambah berkah, dan kita selalu istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa itu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridhaq wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.